Pemirsa, sepulangnya ke tanah air akhir tahun lalu, mantan pentolan FPI Rizik Syihab menjadi pesakitan gara-gara 3 kasus yang menjeratnya. Lika-liku kasus Rizik menarik perhatian halayak sepanjang tahun, dari drama di sidang, kericuan pendukung, hingga vonis yang membuat HRS mendekam di balik jeruji besi. Awal tahun 2021, Rizik Syihab resmi menyandang status tersangka dalam 3 kasus berbeda, buntut rangkaian peristiwa sekembalinya mantan imam besar FPI itu ke Indonesia sejak November 2020. Rizik ditetapkan tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan, gegara menggelar acara maulid sekaligus pernikahan putrinya. Lalu tersangka kerumunan di Megamendung karena kunjungannya ke pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah membuat pendukungnya berkerumun dan banyak yang tak mengenakan masker. Terakhir, Rizik menjadi tersangka dalam perkara swab tes di Rumah Sakit Umi. Rumah Sakit Umi dan Rizik dianggap menghalangi atau menghambat penanganan wabah penyakit menular karena tidak mau merilis hasil tes swab dan menolak jalani tes swab ulang dari Satgas. Kasus pun berlanjut ke persidangan yang penuh drama. Dari mulai Rizik walkout, gegara persidangan digelar secara online hingga adu mulut dengan jaksa. Dari ini dilarang minta tolong majelis untuk membatasi khawatir kami juga mempidanakan karena kami dari tadi juga tidak pengawasan tapi juga diinstruksi. Anda mempidanakan murid lebih, itu Anda khawatir. Sementara di luar persidangan, para pendukung Rizik beberapa kali ricuh dengan petugas keamanan. Akhirnya, setelah beberapa kali maraton sidang, vonis dijatuhkan hakim. Untuk kasus kerumunan Petamburan, Rizik divonis 8 bulan penjara. Sementara dalam kasus kerumunan Megamendung, Rizik didenda 20 juta rupiah. Dalam kasus ini, banding dan kasasi yang dilayangkan ditolak sehingga hukumannya tak berubah. Sementara hukuman terberat dijatuhkan hakim pada kasus swab tes Rumah Sakit Umi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Vonis 4 tahun penjara lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu 6 tahun penjara. Namun setelah proses banding dan kasasi, akhirnya hukuman Rizik dipotong 2 tahun oleh Mahkamah Agung. Pertimbangan majelis karena Rizik hanya membuat keonaran di masyarakat dan media massa, namun tidak ada korban jiwa, fisik atau harta benda sehingga hukumannya patut dikurangi. Walau hukuman sudah dikurangi, Rizik masih mengincar bebas murni sehingga tim advokasinya tetap mengajukan peninjauan kembali kepada MA.